Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Muhammad Hendra dengan NIM 213380027 dari matkul Rekayasa Material dan dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat, ST, MENG, PhD. Saya akan menjelaskan proses pembuatan ban sesuai dengan video yang telah saya berikan, yaitu adalah ban. Ban adalah material yang menutupi velg dan berfungsi untuk menyediakan bantalan kendaraan antara ban yang bersentuhan dengan permukaan jalan aspal, dan merupakan suatu wadah yang diisikan udara yang berfungsi menopang beban dari muatan kendaraan dan barang yang ada di kendaraan tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang pengertian ban, yang dimulai dari fungsi penggunaan ban tersebut. Fungsi ban. Fungsi kegunaan dasar ban adalah memiliki daya cengkeraman yang kuat, kemudahan untuk dikendalikan oleh pengendara, dan bantalan ban untuk peredam getaran pada kendaraan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketahanan pada komponen ban mobil yang saat berkendara. Berikutnya adalah fungsi dasar ban. Fungsi dasar ban itu ada 4. 1. Untuk menahan beban. 2. Daya pengereman kuat. 3. Mudah dikendalikan. 4. Peredam getaran pada kendaraan. Berikutnya adalah komponen-komponen dasar yang terdapat pada ban. Yang pertama adalah tread. Tread adalah komponen yang ban paling luar, atau disebut telapak atau lapisan ban luar, yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah jalan. Pada bagian tread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan bebatuan yang bisa merusak ban. Tread memiliki banyak pola, dan pola itu biasanya disebut pattern. Pola tersebut dirancang begitu terinci untuk mengoptimalkan kemampuan ban ketika berjalan. Yang kedua ada karkas atau casing. Karkas atau casing adalah sama, yaitu lapisan benang berbentuk ban dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Karkas dan casing dibuat dari bahan yang berbeda. Karkas dibuat dari bahan nilon baja, sedangkan casing dibuat dari bahan karet. Karkas bisa digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. Yang ketiga ada belt atau breaker. Belt atau breaker adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian tread dan casing. Belt terbuat dari nilon dan biasanya untuk ban bias. Sedangkan breaker terbuat dari kawat yang biasanya untuk ban radial. Fungsi dari kegunaannya adalah untuk memperkuat daya rekat antara tread dan karkas. Fungsi lainnya adalah untuk melindungi serta meredam benturan dari permukaan jalan yang terjadi pada tread supaya tidak diterima langsung oleh casing. Yang keempat ada bit. Bit adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet ban yang fungsinya untuk melekat pada bagian velg. Dengan kata lain, bit seperti angkur yang membuat ban terus menempel dan melekat pada velg. Tekanan udara yang ada dalam ban membuat bit terdorong sampai melekat pada velg dan tertahan sangat kuat. Yang kelima ada inner atau liner. Inner atau liner adalah lapisan yang di luar pada bagian dalam ban. Inner pada ban tubles berfungsi untuk sebagai pengganti ban dalam, sedangkan liner adalah untuk lapisan ban saja yang berfungsi melindungi ban dalam. Berikutnya ada sidewall. Sidewall adalah lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup karkas ban. Sidewall adalah komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Di sidewall terdapat juga informasi spesifikasi ban, seperti ukuran ban, merek, aspek rasio, indeks ban, rating kecepatan, parenting, dan lain-lainnya.
Dan pada ban tersebut terdapat beberapa kandungan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah karet alam. Latas putih yang mengandung butiran karet diperoleh untuk membuat sayatan ke dalam kulit pohon karet. Budidaya yang dibutuhkan kondisi iklim dan curah hujan yang spesifik. Yang kedua ada karet sintetis. 60% dari karet yang digunakan dalam industri ban adalah karet sintetis. Diproduksi dari hidrokarbon minyak bumi yang diturunkan. Kemudian demikian karet alam masih diperlukan. Yang ketiga ada karbon hitam. Karbon hitam ditambahkan ke kompon karet menghasilkan 10 kali lipat peningkatan ketahanan arus ban. Ini merupakan 30% dari senyawa dan memberikan ban warna khas. Warna ini sangat efektif dalam menangkal sinar ultraviolet untuk mencegah karet menjadi pecah atau retak. Yang keempat ada silika. Silika berasal dari pasir, memiliki sifat mengikat, di mana dapat membantu mengikat senyawa karet. Yang kelima ada sulfur. Sulfur adalah senyawa vulkanik yang mengubah karet dari plastik menjadi lebih elastis. Hal ini berguna untuk mengoptimalisasi performa ban terhadap panas akibat dari gesekan karena perubahan. Yang keenam ada adiktif. Adiktif atau penambahan digunakan untuk meningkatkan homogenisasi senyawa dalam ekstrusi dan adhesi lapisan. Tahapan atau langkah pembuatan ban. Tahapan pertama dalam pembuatan ban yaitu pemilihan raw material, yaitu pemilihan dan pemisahan bahan baku ban seperti karet alam, karet sintetis, oli, dan lainnya. Kedua yaitu masuk ke tahap bunburi, yaitu tahapan untuk membuat kompon ban. Setelah bunburi masuk ke tahap ketiga, yakni tire semi manufacturing. Di sini akan membuat bagian-bagian ban seperti dinding ban, telapak ban, inner liner, bit, body poly atau benang yang dilapisi kompon, dan big ring, penghubung antara velg dan ban. Tahap yang keempat yaitu tire building. Pada tahapan ini masuk ke dalam penggabungan atau assembly bagian-bagian ban. Dari sini akan menghasilkan ban mentah yang bernama green tire. Prosesnya 90 detik per ban. Pada tahapan kelima yaitu curing building. Tahapan ini adalah untuk memasak ban mentah menjadi ban matang dengan memberi alur untuk kembangan ban dan proses pengerasan ban. Yang keenam, ban akan dimasak pada suhu 180 derajat Celcius. Untuk satu ban mobil membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit, sedangkan motor 8 hingga 10 menit, tergantung dari size ban. Yang ketujuh, sekarang masuk ke tahap-tahap terakhir, yaitu finishing dan quality control. Di sini ban akan dirapikan dari sisa hasil produksi, kemudian dicek dan dipastikan tidak ada kesalahan. Yang ke-8, setelah itu masuk ke dalam tahap warehouse. Di sini ban akan di-packing atau dibungkus, kemudian disimpan dan dikirim ke distributor ban. Sekian, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari hasil video yang telah saya tonton. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.